Anda kembali menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Saudara, Kejaksaan Agung membeberkan modus operandi mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan dua mantan wakil BGN dalam kasus dugaan korupsi MBG. Ketiga tersangka diduga mengendalikan jaringan yayasan di seluruh Indonesia untuk meraup keuntungan pribadi. Kejagung bilang yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan Dadan CS sengaja digunakan sebagai wadah untuk menerima aliran dana program MBG yang mencapai miliaran rupiah. Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun pada faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. Namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah ya, setiap hari. Dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi diantara yang dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP. Kejaksaan Agung juga menetapkan tiga mantan pejabat BGN Dadan Hindayana bersama Sony Sanjaya dan Lodewijk Pusung atas dugaan korupsi terkait proses pengadaan barang dan jasa yang tidak mendukung operasional program MBG di lapangan. Bahwa selain menggunakan yayasan yang terafiliasi tersebut, saudara DH bersama-sama dengan saudara SS dan saudara LP dalam melakukan proses pengadaan baik barang dan jasa di BGN secara melawan hukum, melakukan intervensi kepada BPK sehingga dalam penyusunan KAK pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan. Kami lanjutkan Sapa Indonesia Malam. Dan saudara, terkait dugaan kasus korupsi yang menimpa ex Kepala BGN Dadan Hindayana, Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih. Prabowo menyebut dirinya terpaksa mengganti orang yang ia sayang dan percaya yang diberikan tugas penting untuk negara, namun kini sedang menghadapi penyelidikan hukum. Pidato ini disampaikan Prabowo di hadapan 12.000 penggerak MBG di Sentul, Bogor kemarin. Prabowo Subianto menghargai penyelidikan kasus dan tidak akan berkomentar karena tidak mau memengaruhi proses hukum yang sedang berjalan. Ada kejanggalan-kejanggalan. Saat ini sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar, nanti seolah saya mempengaruhi. Tapi yang jelas mengganti mereka itu tidak ringan bagi saya. Dadan Hindayana, mantan Kepala Badan Gizi Nasional yang bertugas selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan menjabat, mengemban tugas mengawal program strategis pemerintah di bidang pembelian gizi masyarakat, termasuk program makan bergizi gratis yang jadi agenda prioritas nasional. Atas kontribusinya, Dadan pernah dianugerahkan tanda kehormatan bintang jasa utama oleh Presiden Prabowo Subianto pada Februari 2026 lalu. Tanda jasa ini diberikan sebagai penghormatan atas jasanya yang besar di suatu bidang bagi kesejahteraan bangsa dan negara. Kasus dugaan korupsi oleh mantan pejabat BGN melibatkan praktik penyalahgunaan kewenangan melalui SPPG yang terafiliasi pihak tertentu. Penyidik juga menelusuri dugaan markup harga sejumlah pengadaan yang sebenarnya tidak ada keterkaitan langsung dengan program MBG.
Lalu bagaimana dampaknya terhadap keberlanjutan program MBG dan apa langkah yang harus diambil agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang? Kita akan membahasnya dengan juru bicara Partai Gerindra, Astrio Felijan dan Ubaid Matraji. Selamat sore Mas Rio, selamat sore Mas Ubaid. Selamat sore. Selamat sore. Oke, saya coba ke Mas Rio dulu, kalau begitu baru nanti saya ke Mas Ubaid. Mas Rio, bagaimana pendapat Gerindra dengan penangkapan atau ditahannya Kepala BGN, mantan Kepala BGN bersama dengan 2 wakil BGN? Ya Mbak Ilona, tentu saja pertama-tama kami sangat menyayangkan bahwa di dalam sebuah program signature daripada pemerintahan Presiden Prabowo dengan tujuan investasi jangka panjang kepada anak-anak kita dan juga dengan tujuan untuk menggerakkan perekonomian lokal, justru dalam pelaksanaannya dan justru di dalam pucuk pimpinannya sendiri terjadi penyimpangan-penyimpangan. Jadi kami tentu saja sangat kecewa dan juga sangat menyayangkan. Tapi di sisi lain kami memberi apresiasi kepada para aparat penegak hukum, kepada pemerintah terutama dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung yang telah dengan tegas dan tanpa pandang bulu mengusut kasus ini dan langsung menetapkan tersangka kepada 3 pimpinan daripada BGN. Kami juga mengapresiasi bahwa dalam hal ini tidak ada intervensi hukum sama sekali yang dilakukan oleh Presiden maupun pemerintah, dan ini menunjukkan komitmen daripada pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo untuk dapat dengan jujur, dapat dengan transparan menjalankan program ini agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh anak-anak kita supaya mereka menjadi generasi yang dapat bersaing. Oke, baik. Jadi Anda optimis dengan penangkapan mantan pucuk pimpinan di BGN tentu akan memperbaiki pelaksanaan program MBG nanti, gitu ya kalau saya singkat ya? Ya, tentu saja. Tapi ini tidak boleh berhenti di sini. Kami mendukung pengusutan daripada kasus ini sampai tuntas dan sampai ke akar-akarnya. Oke, baik. Siapapun pihak yang terlibat diproses secara hukum. Mas Ubaid, setelah sekian lama masalah MBG ini kan cukup kontroversial begitu, dan sekarang akhirnya mantan kepala BGN dan mantan wakil BGN diamankan, ditahan oleh Kejagung. Anda melihat ini sudah menyelesaikan masalah atau masih jauh belum menyentuh masalah intinya? Menurut saya suara-suara laporan dari masyarakat terkait dengan pimpinan BGN dan juga adanya penyelewengan dana dalam penyediaan vendor-vendor MBG ya, terkait dengan izin SPPG dan seterusnya. Itu sejak 2025 kita sudah layangkan laporan ya, kemudian protes-protes menyuarakan tentang itu semua gitu. Mestinya kalau ada mitigasi yang baik, ada proses evaluasi, mestinya itu sudah menjadi temuan di 2025 ya. Tapi kenapa sampai kemudian masuk 2026 ini tidak ada perbaikan evaluasi soal vendor-vendor ini, penyediaan vendor-vendor, kemudian approval TT dan seterusnya. Suara-suara di masyarakat itu seringkali kami mendapatkan laporan bahwa TT itu ada harganya ya, approval TT SPPG itu ada harganya, dan tentu ini bagian dari penggelapan ya, markup dan seterusnya untuk mendapatkan titik itu, dan jelas itu merugikan negara, dan itu semua sudah kita suarakan, sudah kita laporkan dari tahun lalu gitu. Jadi ini sangat terlambat sekali. Sangat terlambat menurut Anda? Kedua, iya sangat terlambat, karena kalau misalnya laporan ini segera ditindaklanjuti, mestinya di 2025 itu sudah ada evaluasi ya, baik secara sistem, kemudian tata kelola maupun secara personal ya, orangnya ya, personnya ya, gitu. Nah yang kedua yang ingin saya katakan, digantinya di level pimpinan ya Pak Dadan dan 2 wakil ketua, ini kan hanya persoalan personal ya, person ya. Tetapi soal sistem belum ada evaluasi, soal tata kelola yang juga belum ada evaluasi. Jadi belum menjawab ya kegelisahan soal MBG ini kenapa sampai ini berlarut-larut gitu ya. Oke, baik. Jadi menurut saya harus ada evaluasi. Ya, baik. Dijawab oleh Mas Rio, ada 2 mungkin inti yang disampaikan oleh Mas Ubaid. Yang pertama, masalah sudah terjadi bahkan sejak tahun lalu, tapi kenapa baru sekarang akhirnya ditindak? Itu yang pertama. Yang kedua, evaluasi menyeluruh sistem. Dijawab satu-satu dulu Mas Rio. Ya.
Soal keterlambatan ya tadi dari Pak Ubaid menyampaikan. Jadi begini, ini bahkan dari tahun lalu ketika program makan bergizi gratis pertama kali digulirkan di bulan Januari tahun 2025. BGN itu seperti kita tahu sudah menjadi mitra daripada Komisi 9. Nah, dalam hal ini sepanjang proses-prosesnya tentu saja evaluasi-evaluasi daripada mitra BGN dalam Komisi 9 sudah banyak melakukan evaluasi-evaluasi dan bahkan melakukan sidak-sidak lapangan. Nah, berbagai temuan memang sudah ditemukan, baik itu adalah ketidakpatuhan terhadap SOP, baik itu adalah penyimpangan daripada temuan-temuan daripada penentuan titik-titik daripada dapur, itu semua merupakan bagian dari hal-hal yang dilaporkan secara rutin dari Partai Gerindra kepada pemerintah. Dan tentu saja kami tidak bisa mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan, dan kami mengapresiasi pada akhirnya adalah ketika laporan-laporan tersebut sampai kepada telinga Presiden, Presiden langsung menginstruksikan baik PPKP maupun PPATK untuk mencari bukti-bukti konkret. Karena untuk dalam sebuah kasus hukum seperti yang kita tahu sendiri kan itu perlu dilengkapi dengan alat bukti yang mencukupi sebelum kasus tersebut dapat naik ke tingkat yang selanjutnya. Nah, daripada itu kami mengapresiasi bahwa semua aspirasi daripada masyarakat, keluhan-keluhan langsung daripada penerima manfaat yang disampaikan langsung maupun oleh DPR itu akhirnya didengarkan oleh Presiden. Mas Rio, kalau sebelum ada menjelaskan lebih jauh lagi, Presiden tahunya banyaknya masalah di program MBG sejak kapan, Mas? Ya, ini merupakan proses kumulatif ya. Jadi secara rutin Presiden juga memantau langsung baik laporan-laporan langsung dari masyarakat, dari penerima manfaat, dari DPR yang secara berkala melaporkan kepada Presiden bahwa ada nih indikasi temuan-temuan bahwa MBG tidak berjalan dengan semestinya. Nah, akumulasi daripada laporan-laporan ini akhirnya ditindaklanjuti oleh Presiden, dan hal ini adalah aparat penegak hukum yang langsung bekerja dengan cepat untuk menuntaskan kasus ini. Sejak kapan, Mas? Maaf. Ini kumulatif, Mbak Ilona. Kumulatif dari 2025. Dari tahun lalu berbagai laporan sudah masuk ke Presiden, Presiden mendengarkan, dan akhirnya adalah Presiden mengambil tindakan langsung untuk memerintahkan agar adanya penyelidikan terhadap kasus. Oke, Mas Ubaid, kalau disampaikan oleh Mas Rio, Presiden memberikan atensi cukup besar dalam penyelenggaraan MBG ini. Bahkan disampaikan sudah akumulatif sehingga akhirnya sekarang ini yang kita lihat ada pemandangan ketika mantan kepala dan wakilnya ditahan di Kejagung. Apakah Anda tidak merasa ini perlu diapresiasi gitu loh, Mas Ubaid? Kami melihat ya suara-suara dari masyarakat, laporan-laporan, temuan-temuan, termasuk temuan-temuan dari DPR ya, Komisi 10. Juga itu kan mestinya dievaluasi di 2025 bahwa soal dana yang disediakan ternyata juga tidak diserap dengan baik ya. Hitungan kami cuma terserap 60% ya, 40% itu unspending. Dan itu buruk sekali. Jadi si perencanaan buruk, spendingnya juga buruk. Kemudian yang kedua, kasus vendor-vendor yang tidak layak tetapi mendapat approval itu kan sejak di 2025 sejak awal. Nah, kenapa ada banyak kasus keracunan? Itu kan vendor-vendor yang tidak layak, SPPG tidak layak tetapi mendapatkan approval. Mestinya kalau ada evaluasi lalu ada perbaikan itu kan 2026 harus di stop bahwa yang SPPG yang di approval itu adalah semua SPPG yang layak. Salah satunya misalnya harus melengkapi SLHS dan seterusnya gitu. Tetapi di 2026 kami masih banyak menemukan approval titik-titik di mana SPPG yang tidak layak itu di approval. Mereka nggak punya SLHS dan seterusnya, mereka persyaratannya tidak lengkap, tetapi kemudian tiba-tiba mendapatkan approval. Artinya kan tidak ada perbaikan sama sekali. Kemudian yang ketiga, yang sering juga kita suarakan sejak 2025 adalah soal banyaknya konflik kepentingan. Kenapa celah korupsi ini begitu terbuka lebar? Jadi dalam tata kelola MBG ini tidak jelas siapa regulator, siapa operator, siapa penegak hukum, siapa pengawas, itu nggak jelas. Semuanya campur aduk ya. Kita pernah protes langsung ke BGN. Kenapa orang-orang di BGN, pimpinan-pimpinan di BGN itu kok punya dapur gitu? Protes kami juga dijawab. Memang nggak boleh pimpinan BGR punya SPPG. Loh, ini siapa yang menjadi operator, siapa yang
Ya, ada masalah sinyal tampaknya. Jadi Mas Rio mungkin bisa dijawab ini terkait dengan sejumlah SPPG yang sebenarnya tidak layak, tapi kemudian mereka masih memproduksi MBG untuk anak-anak. Kasus-kasus keracunan beberapa waktu lalu yang terus berlangsung tampaknya tidak menjadi evaluasi menyeluruh. Ditanya, ini sebenarnya pengawasnya siapa, pelaksananya siapa? Karena pelaksana juga punya dapur, Mas Rio. Ya, jadi begini Mbak Ilona, program MBG dalam hal ini BGN itu sudah memiliki SOP atau yang kita sebut sebagai juknis, petunjuk teknis, bagaimana tata kelola daripada penyiapan, mulai dari penyiapan bahan baku sampai pengantaran makanan itu kepada sekolah-sekolah. Nah, sebagai akibatnya seperti yang kita sudah lihat, beberapa daripada bahkan sudah kalau kita hitung lebih dari 3.000 dapur, total itu sudah ditutup oleh BGN atas dasar temuan-temuan daripada penyimpangan daripada SOP maupun juknis-juknis itu sendiri. Jadi itu pertama, SOP sudah ada, yang perlu kita lakukan adalah menggencarkan pengetatan dan juga pengawasan daripada pelaksanaan SOP-SOP tersebut. Lalu yang kedua adalah dalam tata cara penunjukan mitra-mitra seperti yang kita ketahui, program MBG SPPG atau dapur-dapur ini kan dikelola oleh mitra-mitra yayasan. Nah, penunjukan mitra-mitra ini juga sudah memiliki SOP dan juknisnya masing-masing. Bagaimana cara dokumen persyaratannya apa aja yang harus dilengkapi, wilayahnya titiknya ada di mana, bangunannya seperti apa, peralatannya seperti apa, kelengkapan sarana prasarananya seperti apa, pekerjanya seperti apa. Itu sudah memiliki juknisnya masing-masing. Nah, yang harus kita jaga adalah bagaimana caranya penunjukan daripada titik ini harus sesuai dengan SOP dan juknis yang berlaku. Oke, kalau memang sudah ada juknisnya Mas Rio, faktanya di lapangan kasus MBG, kasus SPPG bermasalah terus berulang. Jadi sebenarnya di mana misi Mas Rio? Nanti dijawab, kami segera kembali saudara. Tetap di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menyinggung mitra pelaksana program makan bergizi gratis yang telah berbuat curang untuk segera mengaku. Prabowo mengajak para mitra SPPG yang curang kembali ke jalan yang benar sebelum berhadapan dengan aparat penegak hukum. Saya beri kesempatan, kembalilah ke jalan yang benar. Kembalilah ke jalan yang benar, dan kalau saudara yang cepat-cepat lapor ngaku, insya Allah selamat. Kalau saudara merasa saudara bisa lebih pintar dari NKRI, ya coba aja. Ya. Kepala BPKP, apa yang kau butuh? Kalau kau perlu tambahan personel, berapa saja kau butuh, saya penuhi. Ketua KPK, berapa saja yang kau perlu, lapor, saya penuhi. Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, Nanik SD, yang hari ini memberikan keterangan pers terkait langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki tata kelola MBG di bawah kepemimpinannya. Didampingi dua wakil kepala bagian yang baru, Kepala Bagian Nanik SD yang menegaskan langkah pertama dalam kepemimpinannya adalah untuk melakukan efisiensi anggaran. Meskipun anggaran bagian sebelumnya sudah diturunkan. Namun Nanik menegaskan efisiensi anggaran ini tidak akan mengurangi kualitas dari MBG. Kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran. Jadi kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang. Dalam rangka efisiensi anggaran, maka hal yang kami lakukan adalah pertama, refocusing penerima manfaat. 2. Moratorium dapur titik-titik baru. 3. Pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan telah beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan SDM. Artinya bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspend. 4.
merealisasikan program MBG untuk daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar. Ya, Mas Ubaid, tadi Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan kepada SPPG curang untuk kembali ke jalan yang benar. Menurut Anda ini adalah hal yang tepat dilakukan dengan tertangkapnya mantan pucuk pimpinan di BGN, atau seperti yang Anda sebutkan tadi, karena Anda tadi yang menyinggung harusnya ada evaluasi secara menyeluruh. Apakah maksud Anda termasuk semua mitranya? Menurut saya pernyataan Presiden ini sangat tidak tepat ya. Itu sama saja menghimbau kepada maling untuk mengaku atau koruptor untuk ngaku. Ya nggak ada namanya maling, ya diam-diam mereka nggak bakal ngaku gitu. Jadi menghimbau kepada SPPG nakal supaya ngaku, ya nggak bakalan ngaku. Orang yang melakukannya emang diam-diam supaya nggak ketahuan kok suruh ngaku gitu. Menurut saya yang paling tepat yang harus dilakukan oleh Presiden dan juga BGN adalah memperkuat pengawasan. Ya. Yang namanya maling pasti nggak bakal ngaku sendiri gitu. Jadi tetapi harus memperkuat pengawasan baik secara internal maupun melibatkan tadi disebutkan KPK dan seterusnya. Tapi yang paling penting adalah SPPG itu ada di kampung-kampung, ada di desa-desa. Jadi harus melibatkan masyarakat sipil ya, partisipasi dari masyarakat. Jangan seperti hari ini ya, kami dari masyarakat sipil datang ke SPPG itu diusir gitu loh. Jadi itu menjadi sangat penting bagaimana pengawasan itu dimaksimalkan. Kemudian yang kedua, jangan ada lagi yang namanya konflik-konflik kepentingan. Tugas DPR itu ngawasi gitu. Jangan malah punya dapur MBG. Bagaimana DPR mau ngawasi dapurnya sendiri? Ya nggak bakalan ada temuan gitu ya. Tugasnya polisi adalah penegakan hukum. Gimana kalau polisi punya dapur? Gimana dia mau menegakkan hukum di dapurnya sendiri? Ya pasti ini yang disebut sebagai konflik kepentingan. Bagaimana BGN akan menindak tegas SPPG kalau yang akan ditindak ini adalah SPPG berafiliasi dengan orang-orang yang ada di BGN. Ini adalah konflik kepentingan yang mestinya harus masuk dalam sistem, masuk dalam tata kelola yang harus dilarang. Jadi nggak boleh lagi ada, ya nggak apa-apa polisi punya SPPG, ya nggak apa-apa orang BGN punya SPPG, yang penting sesuai dengan SOP. Ini bukan soal SOP, tapi ini soal pengawasan, ini soal good governance gitu ya, yang harus kita tegakkan juga. Kalau tadi juga saya menyimak tentang beberapa perbaikan yang dilakukan oleh Bu Nani ya, itu sama persis pernah juga dikatakan oleh Pak Dadan ya. Jadi menurut saya belum menyentuh akar yang harusnya dievaluasi secara total. Oke, Mas Rio, yang disampaikan oleh Mas Ubaid katanya harusnya pengawasannya yang justru ditingkatkan. Karena kita tahu dari pengumuman yang disampaikan oleh Kejagung pun ternyata kepala BGN memiliki dapur yang terafiliasi begitu. Mereka meloloskan mitra-mitra yang harusnya tidak lolos. Jadi selama ini kemana pengawasan yang ada, Mas Rio? Ya, Mbak Ilona, pertama adalah kita harus kembali lagi kepada filosofi program MBG. Yaitu adalah memberi makan anak-anak kita, bahkan balita-balita dan juga ibu hamil. Nah, dalam pelaksanaannya kita perlu menyadari hampir 30.000 dapur yang sudah mayoritas ini zero incident. Justru mayoritas ini tidak ada kasus sama sekali. Dan justru kita harus apresiasi dapur-dapur yang sudah beroperasi sesuai dengan SOP. Memang terdapat beberapa dapur-dapur yang tidak melaksanakan SOP sesuai dengan semestinya. Maka daripada itu, kita harus gaungkan apa namanya Mbak Ilona, yaitu pengawasan. Pengawasan itu harus berada di dua level, baik secara internal melalui SOP maupun juknisnya, maupun yang melibatkan faktor eksternal. Kami mendorong pengawasan internal seperti yang sudah diperkenalkan, sudah mulai harus menggunakan CCTV. Lalu ada tim pengawas internal, lalu juga harus menggunakan test kit, lalu juga harus mengadakan audit secara berkala, lalu harus ada perwakilan daripada bagian itu sendiri di setiap dapur sebagai kepala dapur dan juga sebagai kepala pembukuan atau akuntannya. Lalu juga melibatkan pihak-pihak eksternal seperti yang sudah ditegaskan oleh Presiden, mulai dari DPR RI, mulai dari civil society. Ini perlu kita tegaskan bahwa dapur-dapur ini merupakan fasilitas umum. Jadi masyarakat boleh datang ke dapur-dapur ini dan melaporkan langsung jika terjadi penyimpangan. Juga para aparat-aparat penegak hukum seperti KPK, Polri, dan juga Kejaksaan. Dan selama ini semua yang tadi Anda jelaskan sudah berjalan efektif belum, Mas, menurut Anda?
Jadi tentu saja kita sesuai dari awal dijalankan di tahun 2025 sudah banyak temuan-temuan yang bahkan Hmm. juga sering disuarakan oleh Komisi 9 DPR RI. Maka daripada itu belajar daripada temuan-temuan tersebut, tentu saja tata kelola dan pengawasan ke depannya ini harus semakin diperbaiki. Pengawasan terutama baik yang bersifat internal maupun yang bersifat daripada eksternal itu harus semakin discrutinize agar penyimpangan-penyimpangan ini tidak lagi terjadi di masa yang akan datang. Ya tadi by the way Bu Nanik tadi mengatakan salah satu strateginya di bawah kepemimpinan dia akan ada efisiensi. Nah masalahnya belum ada efisiensi saja, kemarin menunya banyak yang kritik Mas. Dianggap tidak layak. Apakah nanti ini tidak justru memperparah menu yang diberikan kepada siswa nanti? Oh tidak Mbak Ilona, karena Ya, efisiensi yang oke. dimaksud Bu Nani ini adalah efisiensi untuk anggaran-anggaran yang sifatnya non-essential atau yang tidak berhubungan langsung dengan program MBG itu sendiri. Untuk program yang berhubungan langsung dengan pada pengadaan daripada makanan-makanan ini, proses memasak dari bahan baku sampai makanan ini tidak akan dilakukan kompromi sama sekali. Mulai dari kualitas, kalori, gizi, sampai ke level food safety-nya. Oke, Mas Ubaid, kalau kita ngomongin soal SPPG Bayangan yang diduga melibatkan mantan pimpinan BGN begitu, menurut Anda di mana sih celah pengawasannya? Apakah menurut Anda ini pemerintah kecolongan atau memang Anda punya simpulan bahwa absennya pengawasan yang terjadi di program MBG? Jadi tidak hanya bermasalah di level pelaksanaan pengawasan. Ini ada dua level ya. Pertama kita punya masalah soal pelaksanaan pengawasan. Yang kedua konsep pengawasannya ya. Sistem pengawasannya saja bermasalah gitu. Apa yang tadi saya bilang, masa DPR fungsinya ngawasi, dia akan menemukan di dapur punya dia sendiri, itu nggak mungkin. Tapi itu diizinkan oleh sistem gitu. Jadi pengawasan yang lemah itu dilemahkan oleh sistem sendiri. Jadi menurut saya bukan pada pelaksanaan pengawasannya saja yang bermasalah, tapi sistem pengawasannya juga bermasalah. Dan itu yang harus dikoreksi. Jadi bagaimana sistem pengawasannya ini menjadi sangat kuat gitu ya. Apa yang dilakukan yang dikatakan Pak Rio tadi itu memang retorika yang menarik untuk didengar. Tetapi di lapangan ada kepala sekolah protes kepada SPPG, itu kepala sekolah langsung ditegur oleh dinas pendidikan. Ada orang tua yang share foto ke media sosial, itu anaknya langsung bisa diskorsing, nggak boleh masuk sekolah. Itu yang terjadi di lapangan gitu. Sehingga pengawasan-pengawasan semacam ini itu menjadi sangat penting diperbaiki secara sistemnya maupun pelaksanaannya pengawasannya gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini sangat serius sekali ya. Tidak ada pengurangan tadi disampaikan Pak Rio dalam porsi ompreng itu. Tapi yang terjadi di lapangan selama 2 tahun ini, saya jarang sekali, hampir nggak pernah menemukan ada menu daging ya nyampe sekolah ya gitu. Bahkan daging ayam itu hanya sebulan sekali gitu. Jadi setiap hari kita potret menu-menu makanan itu under 10.000. Itu jelas di bawah 10.000 dan sangat tidak layak, tidak bergizi gitu. Jadi apa yang dilaporkan oleh pimpinan BGN ke presiden, ada sekian sapi yang dipotong, ada sekian lele, itu semua hanya wacana. Di lapangan itu ya tahu, tempe, telur. Itu aja diputer-puter. Dan itu sangat dikomplain oleh orang tua, tetapi SPPG itu tutup telinga dan tutup mata. Itu kita sangat sesalkan sekali gitu loh. Apalagi ini ada efisiensi. Saya kok yakin pasti akan berdampak terhadap kualitas proporsi ompreng yang disajikan kepada anak-anak yang ada di sekolah. Kemudian juga banyak temuan bahwa ompreng yang didistribusikan di sekolah-sekolah itu siapa yang mendistribusikan, siapa yang merapikan. Itu banyak keluhan dari guru-guru sampai hari ini mereka juga tidak terima insentif sepeser pun gitu ya. Jadi kemana insentif yang dijanjikan oleh BGN yang katanya itu juga akan diberikan kepada guru. Meskipun bagi ompreng, merapikan ompreng itu sebenarnya bukan tugas guru gitu kan, tapi guru yang ngalah yang melaksanakan tugas itu juga tidak mendapatkan insentif. Jadi banyak sekali wacana-wacana yang jelas dilontarkan oleh pimpinan BGN. Tapi di lapangan sama sekali tidak terjadi. Oke baik, Mas Rio silahkan ditanggapi masukan dari Mas Ubaid. Bisa ditindaklanjuti tidak seperti yang disampaikan oleh Mas Ubaid?
Ya, dan ini saya rasa jika ada penyimpangan seperti itu harus segera dilaporkan. Seperti yang kita tahu, nah ini juga sudah dipublikasikan oleh BGN bahwa BGN itu membuka hotline 127, dan juga ada nomor-nomor WA yang aktif yang memang ditujukan langsung bagi masyarakat yang menemukan penyimpangan-penyimpangan di dalam operasional daripada SPPG-SPG ini. Seperti yang kita ketahui Mbak Ilona, dalam program MBG itu sudah memiliki standar. Di dalam setiap piringnya berapa kalori yang harus dipenuhi untuk anak-anak dengan kategori usia sekian sampai sekian. Berapa gizi dan nutrisi yang harus dipenuhi, karbohidratnya, lemaknya, proteinnya, itu semua dihitung. Makanya di setiap dapur itu ada perwakilan daripada BGN, baik itu kepala dapur, baik itu nutrisionis, bahkan sampai pembukuan, untuk memake sure bahwa apa yang ada di dalam satu piring ini sesuai dengan pemenuhan tersebut. Kalau tadi Pak Ubaid bilang menemukan hampir tidak ada, ini kalau memang betul seperti itu harus dilaporkan. Karena memang harusnya tidak boleh ada seperti itu. Kalori dan juga nutrisi itu sudah ada standarisasinya. Nah, cuman kalau kita berbicara nutrisi, protein itu kan bisa datang bisa dari protein nabati maupun dari protein hewani. Ya, kita bedakan itu. Oke. Tetapi kalau harus sekian gram, berarti itu harus terpenuhi. Dan itu kalau ada penyimpangan silahkan dilaporkan. Baik, terima kasih Mas Rio, terima kasih Mas Ubaid. Kita tunggu tindak lanjut karena ini MBG memakan anggaran cukup besar dan tujuannya baik, tapi kalau terjadi penyimpangan tentu merugikan kita semua. Terima kasih sekali lagi, selamat sore semuanya.